Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 pelajaran 3. Aku anak soleh. A. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Jujur itu ada beberapa bagian. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Jujur kepada dirinya sendiri, yaitu bersikap disiplin, sopan, santun. Jujur kepada orang tua, misal jika diminta untuk beli sesuatu di warung, segera berangkat ke warung. Jika ada uang kembalian, langsung pulang kasihkan kepada orang tuanya. Tidak boleh buat jajan ya, kembalikan ke orang tuanya. Jujur dalam ucapan atau perkataan, misalnya mengakui kesalahan. Kalian harus berkata jujur, berkata apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Jangan berkata yang dibuat-buat atau bohongan. Nah, anak-anak mulai dari sekarang harus terbiasa dan membiasakan diri berkata jujur. Kalau kalian dari sekarang terus berlatih jujur, membiasakan berkata jujur, insya Allah nanti kalau sudah besar, kalian akan menjadi orang yang jujur. Tapi jika dari sekarang ini kalian tidak membiasakan diri berkata jujur, malah sebaliknya sering berkata bohong, terus-terusan berkata bohong, itu nanti sampai besarnya kalian akan menjadi seorang pembohong. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka berbohong. Nanti dibenci Allah, dibenci semuanya. Kembalinya adalah neraka. Maka kita biasakan dari sekarang berlatih selalu berkata jujur. Apa keuntungan orang jujur? Ayo, ada yang tahu apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur, ya. Allah itu sangat suka dengan orang yang jujur, yang selalu membiasakan berkata jujur.
Orang yang selalu jujur akan dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sikap jujur disenangi semua orang. Disenangi dicintai orang tua, ayah ibu, disenangi dicintai bapak ibu guru, teman-temannya, semua orang karena kejujurannya, karena orang jujur. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Ya, anak-anak, orang yang jujur itu banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Kita ulang tadi, 1, manfaat orang yang jujur, keuntungan orang yang jujur. 1, disenangi, dicintai, disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, disenangi, dicintai orang tua kita, bapak ibu guru kita. Yang ketiga, disenangi, dicintai teman-teman kita, orang banyak, ya. Dan orang yang selalu senantiasa membiasakan dirinya berkata jujur, terus-menerus berkata jujur, nanti para malaikat itu akan mencatatnya sebagai orang yang jujur atau orang sidik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika orang itu senantiasa berkata bohong, sering berbohong, lalu menjadi kebiasaannya berkata bohong, nanti para malaikat itu akan mencatatnya sebagai seorang pembohong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya benci samanya, bapak ibu guru benci karena dia seorang pembohong, teman-temannya benci karena dibohongi, gak punya teman, dijauhi teman. Itu orang kalau suka bohong. B, amanah. Amanah itu bisa juga diartikan adalah bertanggung jawab. Ya, orang yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Ini kisah Nabi pada usia 12 tahun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Ayo anak-anak, apa gelarnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 12 tahun, 15 tahun, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya, karena beliau sangat jujur, selalu berkata jujur, tidak pernah berbohong atau berdusta. Ya, maka kita juga harus mencontoh sikap mulia, akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jujur. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, 1, rajin belajar. 2, menjaga nama baik orang tua kita. 3, mengerjakan tugas sekolah. 4, menjaga nama baik guru dan sekolah. C, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Ibu kita yang susah payah mengandung kita 9 bulan lebih, susah payah untuk melahirkan kita, taruhannya nyawa. Ayah kita yang bekerja membanting tulang, mencari nafkah untuk kita, agar bisa memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Perjuangan orang tua kita, ayah dan ibu kita itu sangat besar sekali
pada diri kita. Seorang anak itu tidak bisa menggantikan pengorbanan seorang ibu, seorang ayah. Apalagi ibu yang mengandungnya, yang melahirkannya, yang menyusuinya. Tak akan pernah bisa membalasnya. Maka yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita adalah kita harus patuh, taat kepada orang tua kita, kepada keduanya selama orang tua kita itu, ayah dan ibu kita itu tidak menyuruh kita untuk berbuat dosa atau maksiat. Nah, kita harus wajib taat patuh. Nah, tapi ketika ada orang tua yang menyuruh kita berbuat jahat, misal berbohong, tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji, tidak boleh memakai jilbab dan sebagainya, jangan dituruti, itu perbuatan dosa, jangan. Taatlah, patuhlah kepada orang tua dalam hal kebaikan saja, jika nasihatnya yang baik-baik saja yang ditaati. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Al-Quran surat Luqman ayat 14. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14, Allah sudah jelaskan secara langsung bahwa Allah itu memerintahkan kita anak-anak itu agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan lebih, melahirkan kita, perjuangannya sungguh luar biasa melahirkan kita, taruhannya nyawa. Menyusui kita sampai 2 tahun dan menyapih kita dalam usia 2 tahun. Maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Nanti kita bakal mati dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: 1. Patuh dan taat bila dinasehati orang tua. Ketika selama kedua orang tua itu nasihatnya baik, bagus, untuk kebaikan kita, tidak melanggar syariat agama, wajib taat, wajib patuh pada orang tua. 2. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua. 3. Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Misal membantu pekerjaan orang tua di rumah yang bisa dilakukan, misal membantu menyapu lantai, membantu merapikan tempat tidurnya sendiri, membantu ngomong adik-adiknya, membantu mencuci piringnya, dan lain-lain sesuai kemampuannya. 4. Selalu ingat untuk mendoakannya. Setiap selesai sholat, jangan lupa doakan kedua orang tua kita. Doanya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo anak-anak, perhatikan, tirukan Bu Guru. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ulang lagi ya.
Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya. Terus doakan orang tua setiap hari, setiap selesai sholat, doakan kedua orang tua kita. Agar Allah muliakan, ampuni semua dosa dan kesalahan orang tua kita. Memuliakan orang tua kita di dunia ini, dan memuliakan orang tua kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Cukup sekian pelajaran dari Bu Guru anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.